Mi nombre Anita and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu film yang kalau kalian dengar lagu ini, kalian akan tahu ini film apa, karena film ini kan viral banget, bahkan film yang viral di dunia, yaitu Money Heist atau La Casa de Papel. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa film Money Heist atau La Casa de Papel ini bercerita tentang perampokan besar-besaran yang terjadi atau dilakukan di Royal Mint dan juga di Bank Spanyol. Nah, kali ini gue gak akan bahas banyak atau mereview banyak tentang season 1 sampai dengan season 4. Paling cuman ya dikit aja ya apa yang terjadi di season 4 sampai di season 5. Gue gak akan spoiler banyak juga kok. Ya paling inti-intinya aja. Kita semua pasti udah tahu siapa sih dalang otak dari rencana perampokan ini, yaitu Profesor. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, Profesor adalah otak dari semua perampokan terbesar yang ada di Spanyol. Dengan ide-ide yang sangat berlian, Profesor selalu merencanakan segala sesuatu dengan detail. Bahkan masalah terkecil pun ia selalu memiliki cara untuk mengatasinya. Seperti yang kita ketahui sendiri, Profesor merekrut orang-orang yang sudah pengalaman dalam perampokan dan juga beberapa kejahatan, misi-misi kejahatan. Dan salah satu yang pertama Profesor rekrut adalah Tokyo. Nah, by the way, gue pengen tahu siapa karakter favorit kalian di Money Heist ini. Kalau gue pribadi ada beberapa, tapi yang paling paling favorit adalah Berlin. Kenapa gue suka Berlin? Ya karena dia tuh menurut gue tenang banget. Dia tuh selalu mengikuti plan dari Profesor ini, kayak gak mau menghancurkan plan yang sudah dibuat sama Profesor, kayak gitu. Dan dia juga orangnya tenang, stick to the plan gitu. Jadi ya gitulah, gue suka banget sama dia. Cuman kadang kalau jiwa psikopatnya udah keluar ya gitu. Tapi sayang, Berlin harus mati. Dan yang kedua, gue juga suka banget dan cinta banget sama salah satu karakter gue, yaitu Nairobi. Dia ini lovable banget. Nairobi is my favorite. Dia kayak gak suka memperkeruh keadaan. Ya gue suka banget lah sama dia. Kalian tau lah. Yang ketiga, gue suka Marcella. Karena Marcella ini dia itu serba bisa. Apa yang diperintahkan Profesor, dia itu serba bisa. Ngomong sama hewan bisa, mengerti hewan bisa, dia bisa disuruh kesana kemari pun bisa. Pokoknya serba bisa lah, serba bisa diandalkan. Itu makanya gue suka banget sama mereka bertiga. Tapi sayang, dua favorit gue ini harus mati. Nah, sumpah ini Marcella ini emang keren banget. Yang gue suka banget juga dari dia itu gak banyak bicara. Pokoknya gak banyak bacot, langsung kerjain aja perintah dari Profesor. Dan kalian pasti udah pada tahu siapa karakter yang paling menyebalkan di Money Heist ini. Siapa lagi kalau bukan Tokyo dan juga Rio. Si dua sepasang kekasih, dua sejoli ini memang menyebalkan menurut gue ya. Nah, ini si Tokyo ini orangnya cepat emosian, cepat panas. Pokoknya gak bisa tahan emosi. Jadi beberapa kali ya sempat hampir menggagalkan rencana yang sudah disusun rapi-rapi karena orangnya gak bisa tahan emosi. Dan kalau si Rio ini ya gitu, bucin, saking bucinnya mereka berdua. Kalau mereka berdua udah pada bucin, itu rencana pasti udah keganggu pokoknya. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, misi perampokan yang kedua itu untuk menyelamatkan si Rio bucin ini. Ya karena mereka berdua, pokoknya kalau mereka berdua ada bucin ya terjadi aja masalah. Tapi gue tahu pasti dan tahu banget siapa sih karakter yang menyebalkan sedunia, yang paling meresahkan seluruh umat, yang sangat-sangat meresahkan. Gue tahu banget pasti. Arturo Roman. Sumpah, gue kalau lihat Arturo melakukan sesuatu, itu kayak dalam hati, ya Allah pengen banget ada di sana dan cubit ginjalnya nih Arturo. Kalian pasti tahu lah apa aja yang sudah dilakukan Arturo ini. Dia menyebalkan banget. Oke guys, kita akan bahas bercerita sedikit dari season 1 sampai season 5, tapi kayaknya nggak banyak deh. Karena kalau season 1 sampai 4 pasti kalian udah pada nonton juga ya. Lagi season 5 gue juga gak bisa spoiler terlalu banyak. Paling ya inti-intinya aja. Nah, dari part 1 sampai part 4 ini udah ada 4 orang di dalam geng ini yang mati. Salah satunya Oslo,
Moskow, Berlin, dan juga my favorite yaitu Nairobi. Oke guys, kayaknya nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja, kita langsung cus aja untuk bercerita tentang part 5. Dan bagi kalian yang belum nonton season 5, kalian harus banget, wajib, kudu pokoknya harus banget nonton season 5 ini, karena season 5 ini sangat berbeda dari season-season sebelumnya. Nah, yang paling berbeda dari season 5 dan season-season sebelumnya itu adalah kita melalui season 5 ini tanpa tertawanya Denver. Kalian tahu banget ya khas tertawanya Denver seperti apa. Yang nonton season 4 pasti udah tahu terakhir itu kita dibuat penasaran dan merasa digantung banget sama film ini. Ketika Lisbon sampai di Bank of Spanyol dan Profesor juga sedang bergembira, tiba-tiba Alicia Sierra berdiri dengan pistol di belakangnya. Nah, season 5 ini dimulai ketika Alicia berhasil menahan Profesor dan mengancam Profesor untuk memberitahu rencana mereka. Bagaimana caranya Profesor dan tim mengeluarkan emas dari Bank of Spain itu. Awalnya Profesor tidak memberitahu apapun, tapi karena Alicia mengancam dengan menembak kaki Profesor, akhirnya Profesor menceritakan rencananya. Nah, tetapi Alicia ini kurang puas dengan jawaban dari Profesor ini. Dan akhirnya Alicia mengikat dan membuang Profesor seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri cuplikannya. Dan dia tetap mengancam Profesor untuk menceritakan semua rencananya. Tetapi Profesor saking setia sama timnya, dia lebih memilih dibunuh dibanding mengkhianati geng dan juga rencana-rencana mereka. Nah, di season 5 ini ada beberapa kali flashback tentang Berlin dan juga tentang Rene Aparen, yaitu intinya lah, yaitu mantan kekasih Tokyo, dimana si Ren ini ditembak mati ketika melakukan misi pencurian bersama Tokyo. Nah, sementara flashback tentang Berlin ini, di mana Berlin ini mempunyai seorang anak yang bernama Rafael. Nah, di sini Berlin mengajarkan Rafael bagaimana cara untuk merampok. Dan Berlin mengajak Rafael untuk merampok, walaupun memang Rafael nggak tertarik tentang perampokan ini. Alicia Sierra menyapa satu persatu dari mereka, dan Alicia berkata bahwa mereka akan membayar semuanya. Dan akhirnya mereka pun tahu kalau Profesor berada dalam tawanan Alicia Sierra ini. Dan akhirnya para geng merasa putus asa karena tidak mempunyai plan yang terstruktur tanpa Profesor. Nah, di sini Arturo masih tetap jadi orang yang paling menyebalkan di film ini. Karena di sini Arturo memanfaatkan kesempatan dan membalaskan dendam pribadi kepada The Gang. Nah, tapi untungnya Monica datang dan menghentikan aksi Arturo itu. Nah, kalau kalian nonton part ini, pokoknya kayak berasa aduh pengen ke Spanyol dan boom Arturo aja deh, karena saking menyebalkan Arturo di part ini. Nah, tetapi karena itu Monica akhirnya berulah, di mana para gengs mulai berperang dengan tentara pasukan Tamayo. Monica malah nge-fly sendiri, guys. Sementara Tokyo, Denver, dan Manila melawan pasukan tentara di dapur. Di sini benar-benar mengandung bawang, guys. Sementara Helsinki lagi kritis. Ketika di dapur, Tokyo, Manila, dan Denver melawan tentara. Awalnya mereka sudah pasrah karena gak ada tempat untuk keluar. Tetapi Monica tiba-tiba beritahu jalan keluarnya. Tokyo meminta Manila dan Denver untuk pergi lebih dahulu. Awalnya Denver menolak, tetapi akhirnya Denver pergi dan Tokyo sendiri di dapur melawan Gandia dan juga pasukan tentara.
Dan ketika Tokyo di dapur sendiri melawan pasukan tentara dan Gandia, badan Tokyo penuh tembakan dari Gandia. Akhirnya Tokyo pingsan. Dan ketika sadar, dia sudah dikelilingi oleh pasukan Gandia. Dan ketika Gandia ingin menembak Tokyo, tiba-tiba Tokyo menunjukkan sesuatu di tangannya. Dan di badan Tokyo terdapat bom. Tidak lama kemudian, Tokyo membom dirinya sendiri. Dan akhirnya semuanya hancur. Itu Tokyo ngebom dirinya sendiri. Dan itu ruangan hancur. Jadi kayak impossible banget kalau dia hidup, kalau menurut gue. Tapi kayak di sisi lain, siapa naratornya? Sementara yang kita ketahui, Tokyo adalah narator yang menceritakan cerita dari film Money Heist ini. Jadi menurut kalian gimana? Tokyo tetap hidup atau mati dan naratornya itu diganti sama yang lain? Nah, bagi kalian yang belum nonton season 5 ini, kalian harus mesti dan wajib banget nonton. Kalian harus nonton, harus. Nah guys, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Money Heist, dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Gracias.